Pabrik pemintalan benang itu sudah lama tutup. Letaknya di pinggir hutan kecil di daerah Tasikmalaya, tertutup semak dan rumput liar. Katanya dulu pabrik itu ramai, sampai satu malam terjadi kebakaran misterius. Banyak yang meninggal, salah satunya seorang perempuan penenun yang sedang hamil besar. Tapi anehnya, jasadnya nggak pernah ditemukan. Warga sekitar menyebutnya Teh Ranti. Sejak kejadian itu, banyak yang bilang melihat sosok wanita berambut panjang pakai kebaya lusuh, duduk sambil memintal benang pakai alat tua. Benangnya merah darah. Dan kalau dia melihatmu, suaranya bukan manusia. Waktu itu, aku pulang kampung ke rumah nenek. Malam minggu, anak-anak kampung ngajak aku main uji nyali ke pabrik tua itu. Katanya sih, cuma buat seru-seruan. Mereka bawa kamera, senter, dan jimat dari dukun kampung. Kita cuma mau lihat doang, nggak ganggu, kata Denny, teman kecilku. Kami masuk pelan-pelan lewat celah tembok yang jebol. Bau kayu gosong masih kerasa. Tiba-tiba, di tengah ruangan, ada alat pemintal tua yang muter sendiri. Nggak ada angin, nggak ada orang. Cuma bunyi, krik, krik. Kami panik, tapi Denny malah ngelucu. Paling tikus, bro. Dia nyalain kamera. Tapi di layar ada bayangan putih duduk di pojok ruangan. Kami nengok ke pojok itu, kosong. Sampai malam itu, Denny ngeluh lehernya gatal. Besoknya, dia nggak masuk sekolah. Ibunya bilang lehernya memar, kayak dililit benang merah. Benangnya nempel dan nggak bisa dicabut. Pas ditarik, dia teriak kesakitan. Kami semua kaget. Apa itu karena kita masuk pabrik tua itu? Malam-malam, aku dengar suara perempuan nyanyi. Lembut banget, tapi nadanya bikin bulu kuduk berdiri. Benang merah, jangan tarik, nanti darah. Aku coba tutup kuping, tapi suaranya makin dekat. Dan pas aku buka mata, di ujung kasurku, ada wanita duduk, rambutnya menutupi wajah, tangannya muter alat pemintal kecil. Setiap putaran, makin dingin suasananya. Dia menoleh dan berkata pelan, "Kau sudah melihatku, sekarang waktunya membayar." Aku nekat ke pabrik itu sendiri. Bawa air doa dari kakek dan potongan kain putih. Di dalam, semua sunyi. Tapi alat pemintalnya masih muter. Aku minta maaf, kami ganggu. Kami nggak tahu. Tiba-tiba angin berhembus kencang, dan suara perempuan itu kembali. Kalau kau benar minta maaf, bakar benangnya. Aku lempar kain putih ke alat pemintal. Benangnya terbakar dengan nyala aneh, warna ungu. Terdengar jeritan panjang, dan hilang. Sejak itu, nggak ada yang pernah melihat Teh Ranti lagi. Tapi kadang, di malam sunyi, suara alat pemintal itu masih terdengar dari dalam mimpi. Kalau kamu masih berani tidur sendiri malam ini, coba tulis di kolom komentar. Aku nggak takut kuntilanak pemintal benang. Jangan lupa like kalau kamu merinding, share ke teman yang berani uji nyali, dan subscribe Shorten Channel buat cerita horor lainnya yang lebih serem dan lebih nyata dari yang kamu kira. Ingat, kadang cerita fiksi itu muncul dari kejadian yang pernah terjadi. Hati-hati saat mendengar suara benang dipintal di tengah malam.